Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Hah? Gak usah, aku bisa sendiri kok, ucap Ira panik. Ia tidak nyaman jika harus dijaga oleh pria. Yakin kamu berani? Bagaimana jika mereka masih penasaran? Kamu dengar sendiri mereka melarikan diri. Jadi bisa kembali kapanpun, ucap Bian. Entah mengapa dia seolah sangat ingin menjaga Ira. Dan ketika mereka kembali, bisa saja dokter Ira yang dicari, timpal anak buah Bian. Mereka memprovokasi Ira karena memang ingin mendukung Bian. Ih, kalian kok nakutin aku sih? Keluh Ira. Ia sebal karena pria itu bukan menenangkannya tapi malah menakutinya. Kami bukan menakuti, ini hanya peringatan. Aku mau mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti kemarin. Kalau sudah terjadi, siapa yang akan direpotkan? Tanya Bian. Ia sengaja bicara seperti itu agar Ira mau menerima usulannya. Terlepas ada modus lain atau tidak, Bian memang mengkhawatirkan Ira. Iya sih, tapi aku kan wanita sendirian. Masa dijaga sama cowok gantian pula? Aneh banget rasanya, ucap Ira. Ia masih berusaha menolak. Aneh gimana? Anggap aja kamu pejabat, jadi harus dikawal, ucap Bian. Ira menatap Bian dan menahan langkahnya. Gak semudah itu aku bisa percaya sama orang. Oke, kamu sudah terbukti tidak macam-macam. Tapi bagaimana dengan mereka? Tanya Ira pelan, sambil melirik ke arah anak buah Bian. Kini Bian paham kekhawatiran Ira. Mereka tidak mungkin melakukan hal itu, ucap Bian. Siapa yang bisa jamin? Mereka semua normal kan? Bisa aja mereka hilaf. Aku gak mau, ucap Ira. Tolong mengerti, keselamatan kamu saat ini sedang terancam, Ira, ucap Bian. Ia sangat gemas pada Ira sehingga memanggil namanya secara langsung. Kalau seperti itu caranya, sama saja kamu menyelamatkan ayam dari kandang singa dan menyembunyikannya di kandang buaya. Mungkin kamu tidak paham bagaimana rasanya jadi seorang gadis yang tinggal sendirian di wilayah asing, ucap Ira kesal. Bagaimanapun Ira tidak akan bisa tidur jika di luar rumahnya ada lelaki yang berjaga. Bisa saja lelaki itu masuk diam-diam dan melakukan sesuatu padanya. Kamu percaya padaku? Tanya Bian sambil menatap Ira. Ira tidak langsung menjawab. Ia menatap Bian sambil mengatur napas karena lelah berjalan. Setelah apa yang kita lalui sejak kemarin, aku percaya. Jawabnya yakin. Oke, kalau begitu aku yang akan berjaga di depan rumahmu setiap malam. Jawab Bian yakin. Kemudian ia melanjutkan langkahnya. Hah? Kok begitu? Maksud aku bukan begitu. Aduh, gimana sih jelasinnya? Ira jadi bingung sendiri bagaimana cara menjelaskannya pada Bian. Ia tidak bermaksud ingin ditemani oleh Bian seorang diri. Maksudnya ia ingin ditemani oleh wanita. Namun ucapannya yang mengatakan percaya pada Bian membuat Bian salah paham. Maksud aku bukan berarti kamu yang jagain rumah aku, ucap Ira. Tidak ada pilihan lain, hanya aku yang kamu percaya, jawab Bian. Ia seolah tak peduli dengan kekhawatiran Ira. Tapi memangnya di markas kalian tidak ada prajurit perempuan? Tanya Ira. Dokter Ira yang terhormat, ini perbatasan. Tidak sembarangan orang yang bisa dikirim ke sini. Masih banyak prajurit lelaki. Lalu untuk apa kami mengirim prajurit perempuan? Tanya Bian. Iya, bisa aja buat masak atau apa kek. Lagian prajurit perempuan juga kan pasti udah terlatih, jawab Ira kikuk. Tapi di sini tidak ada perempuan, sebab kondisinya terlalu riskan. Makanya aku heran kenapa lebih banyak dokter perempuan yang dikirim ke sini, ucap Bian. Ya mana aku tahu, tanya aja sama yang ngirim, ucap Ira. Ia tidak mengatakan bahwa yang mengirimnya ke sana adalah ayahnya sendiri. Ya sudah, berarti kamu tinggal pilih. Mau aku yang jaga sendirian atau kami semua secara bergantian? Tanya Bian. Ia tidak memberikan pilihan lain. Berat ya? Ira malah balik bertanya. Ia sebal karena pilihannya tidak ada yang menyenangkan. Bian mengangkat kedua bahunya.
Begitulah hidup di perbatasan. Semua pilihan serba berat. Bayangkan saja, kemarin aku sedang lapar dan menikmati makanan. Tiba-tiba harus berlari karena ada suara teriakan. Sindir Bian. Ira memicingkan mata sambil menekuk wajahnya. Ya maaf, aku kan nggak tahu kalau di sini sebahaya itu. Tapi thanks ya, udah mau nyelamatin aku. Padahal selama ini kan kita... Ira tidak melanjutkan ucapannya karena Bian memotongnya. Sudahlah, itu jangan dibahas. Mungkin waktu itu awalnya memang aku yang salah saat kamu bertanya tempo hari. Kondisiku, kondisi hatiku sedang tidak baik. Makanya aku sedikit ketus, jelas Bian. Ia menyadari kesalahannya yang membuat Ira tiba-tiba marah padanya. Wah, syukurlah kalau kamu sadar, ucap Ira sambil tersenyum. Bian terkesiap. Ia tidak menyangka Ira akan mengatakan hal seperti itu. Iya, aku juga minta maaf. Aku lagi kalut banget waktu itu. Bayangin aja, aku yang selama ini tinggal di kota besar, tiba-tiba harus menetap di perbatasan. Mana jalan jauh karena ditinggal sopir, ditambah kamu jutek. Ya udah aku jadi ngamuk. Hehehe. Ira pun tak enak hati karena telah memarahi Bian. Jadi kita sudah damai? Tanya Bian sambil mengulurkan tangannya. Oke, sepertinya damai lebih indah, sahut Ira. Ia pun menjabat tangan Bian. Mereka berdua tersenyum sambil berjabatan tangan dan saling menatap. Mereka seolah lupa di depan sana banyak anak buah Bian. Anak buah Bian pura-pura berdehem untuk menyadarkan mereka. Sebab Ira dan Bian seolah lupa diri, sampai tidak melepaskan jabatan tangannya. Mereka pun terkesiap dan langsung salah tingkah. Anyway, thanks ya waktu itu kamu udah ngobatin aku, ucap Bian. Ira tersenyum. Don't mention it. Bukannya dulu kamu mau nuntut aku, ledek Ira. Bian terkekeh. Yah, namanya juga lagi kesel. Aku kira kamu sengaja mau nyakitin aku, tapi ternyata semua memar itu hilang dalam beberapa hari, jawab Bian. Sejahat-jahatnya aku gak mungkin nyelakain pasien sendiri. Sekolah dokter itu nggak gampang, jadi aku pasti akan tetap melaksanakan kode etik kedokteran supaya gelar dokter aku nggak dicopot begitu aja. Jelas Ira. Iya percaya, dan cuma orang pintar yang bisa jadi dokter, puji Bian. Wah iya jelas, kalau nggak pintar bukannya ngobatin malah ngeracunin, sahut Ira bangga. Wow, ternyata dokter kita yang satu ini sangat percaya diri ya, ledek Bian. Mereka malah asik berbincang sepanjang jalan. Sampai perjalanan di hutan itu jadi tidak terasa melelahkan bagi mereka. Iyalah, jadi orang itu harus percaya diri. Kalau nggak gitu, gimana bisa aku ngadepin pasien dalam kondisi kritis? Sahut Ira. Betul-betul. Tapi kamu hebat, masih muda udah jadi dokter. Katanya kamu lagi ngerjain tesis ya? Tanya Bian. Ira langsung memicingkan matanya ke arah Bian. Kok tahu? Kamu stalking ya? Ledek Ira. Bukannya stalking, sebagai pengawas wilayah ini, aku kan harus tahu siapa aja yang datang ke sini dan tujuannya apa aja. Jadi kamu jangan heran kalau aku tahu sedikit banyak tentang kamu, jelas Bian. Sebenarnya itu hanya alasan saja. Ah, masa? Bilang aja kalau emang stalking, pakai alasan segala, ledek Ira. Jangan-jangan kamu emang pengen aku stalk ya? Tanya Bian. Ia tidak mau kalah dari Ira. Ye, enak aja. Jangan nuduh sembarangan deh, keluh Ira. Nah, nggak enak kan dituduh. Sendirinya nuduh-nuduh duluan. Makanya jangan suka netting. Mau ribut lagi kayak waktu itu. Tantang Bian. Hehehe, jangan dong. Capek tahu berantem terus. Mending temenan aja deh, jawab Ira sambil tersenyum kikuk. Bian mengulurkan tangannya ke arah Ira. Oke, deal. Jadi mulai sekarang kita temenan, ucap Bian sambil menatap Ira. Ira pun tersenyum. Deal, temenan ya, sahutnya. Mereka jadi seperti anak kecil yang baru memiliki teman. Kenapa nggak langsung pacaran aja, Dan? Tanya anak buah Bian. Pertanyaan itu terdengar seperti ledekan. Bian jadi salah tingkah dibuatnya. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Aku lempar ke sungai baru tahu, ancam Bian. Bagaimanapun, pengalaman mereka cukup berkesan, sehingga sedikit banyak Bian mulai ada rasa pada Ira.
Hehehe, bercanda kali Dan. Lagian nggak ada salahnya kan, sama-sama jomblo. Nanti pulang ke Jakarta tinggal diresmiin deh, jawab anak buah Bian. Emangnya kamu tahu dokter Ira ini jomblo apa enggak? Tanya Bian. Sebenarnya ia pun penasaran. Ya nggak tahu sih, kan tinggal ditanya. Dok, udah punya pacar belum? Tanya anak buah Bian pada Ira. Sebenarnya anak buah Bian sengaja memancing agar hubungan Bian dan Ira semakin dekat. Sebab mereka dapat menebak bagaimana perasaan komandannya itu terhadap Ira. Ira pun tersenyum. Rahasia dong, kepo deh, jawab Ira. Ia sengaja ingin membuat mereka penasaran. Hal itu berhasil membuat mereka semua jadi semakin penasaran. Ih, dokter, kasihan loh ini komandan kita jomblo menahun. Kalau sama-sama jomblo, kan nggak ada salahnya buat coba. Siapa tahu cocok. Anak buah Bian masih berusaha. Udah, kalian jangan banyak ngomong. Lebih baik kita segera pulang. Kasihan ini dokter Ira pasti capek. Ucap Bian. Sebenarnya ia tidak enak hati jika diwakili anak buahnya seperti itu. Sehingga ia terkesan seperti pengecut. Tuh kan, kurang apa coba komandan kita? Udah diselamatin, ditemenin semalaman, diperhatikan pula. Sayang banget sih kalau nggak sampai jadian, ucap anak buah Bian. Bian langsung memelototi anak buahnya itu. Ia kesal karena mereka sangat cerewet. Kamu jangan kaget ya, mereka emang anak buah yang kurang ajar. Belum aja aku hukum, ucap Bian pada Ira. Jangan dong, kasihan kan mereka udah nolongin kita. Justru harusnya kita berterima kasih. Mungkin kalau nggak ada mereka, pagi tadi kita udah mati kedinginan, ujar Ira. Bian tersenyum. Ia senang karena kali ini Ira tidak gampang tersinggung. Padahal sebelumnya ia bicara sedikit saja sudah seperti melemparkan bensin ke dalam bara api. Setelah beberapa jam, mereka pun berhasil keluar dari hutan. Terima kasih ya untuk semuanya. Aku bingung gimana cara ngucapin makasihnya. Soalnya kalian benar-benar udah nyelamatin nyawa aku, ucap Ira. Gampang aja sih dok, cukup terima kasih komandan kita ini. Itu udah lebih dari cukup, ucap anak buah Bian. Bian pun langsung menyikut perutnya. Nggak apa-apa, itu udah tugas kami. Kamu hati-hati di rumah ya. Nanti malam aku akan ke sana untuk jaga, jawab Bian. Ia terlihat canggung saat mengatakan akan datang ke rumah Ira nanti malam. Oh, iya, terima kasih, sahut Ira. Ia pun tidak kalah canggung, membayangkan bagaimana nanti malam Bian akan menjaga rumahnya. Akhirnya mereka pun berpisah, sebab kebetulan posisi mereka keluar sudah dekat dari rumah Ira. Saat sedang di jalan, Bian tertangkap basah oleh anak buahnya sedang senyum-senyum sendiri. Ingat yang semalam ya, Dan? Tanya anak buah Bian pelan. Hehe, iya, jawab Bian kelepasan. Kemudian ia terkesiap dan langsung memelototi anak buahnya yang sedang tersenyum simetris itu. Kalau emang cocok, nggak usah ditunda lagi, Dan. Udah langsung sat-set aja. Ntar keburu ditikung orang lain, bahaya loh. Ujar anak buah Bian. Apa sih kalian ini? Sok tahu, ucap Bian kesal. Tapi semalam ngapain aja, Dan? Tanya anak buah Bian sambil mengatupkan kedua ujung jemarinya. Kalian jangan mikir yang aneh-aneh ya. Memangnya kalian pikir apa yang bisa dilakukan oleh dua orang survival yang ada di tengah hutan dalam kondisi kedinginan? Bian protes. Ya, minimal sih pelukan buat saling menghangatkan. Kalau kurang hangat, ucap anak buah Bian sambil tersenyum. Bian pun paham arah pembicaraan mereka. Gak usah mikir yang enggak-enggak. Dasar sok tahu, bentak Bian. Kemudian ia melanjutkan jalannya menuju markas. Bukan sok tahu, Dan, tapi tahu banget. Hahaha. Mereka semua puas meledek komandannya. Bukan tanpa alasan mereka berani melakukan hal itu. Sebab selama ini Bian sangat baik pada mereka. Sudah seperti teman sendiri. Sehingga ketika sedang tidak bekerja, mereka bisa seperti itu. Meski begitu, mereka tetap menghormati Bian. Setibanya di markas, Bian langsung mandi dan berganti pakaian. Kemudian ia beristirahat. Ketika baru merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, Bian teringat akan sesuatu. Kemudian ia duduk dan mengambil ponselnya. Ponsel itu sangat jarang ia gunakan karena sinyal di sana cukup sulit didapat. Kalaupun Bian ingin mendapatkannya, ia harus pergi ke dekat menara lebih dulu. Itu pun sinyalnya tidak terlalu kuat. Bian menghidupkan ponselnya.
sebab ia ingin mencari sesuatu di ponsel pintarnya itu. Kemudian Bian keluar sambil membawa ponsel tersebut di sakunya. "Mau kemana, Dan?" tanya anak buah Bian. "Cari angin," jawab Bian sambil berlalu. Bian meninggalkan barak menuju menara agar bisa mendapatkan sinyal. Setibanya di menara, ia memanjat hingga ke atas dan duduk di bagian paling atas menara tersebut. Sebenarnya bisa saja Bian pergi ke rumah kepala desa, namun ia tidak memiliki alasan kuat untuk pergi ke sana. Rasanya sangat aneh jika ia datang ke sana hanya untuk mencari sinyal. Akhirnya Bian bersantai di atas menara, sambil mencari sesuatu yang ia ingin ketahui tersebut. Ternyata Bian membuka media sosial. Ia ingin mencari akun milik Ira, karena Bian penasaran apakah dokter itu sudah memiliki kekasih atau belum. Semoga nama akunnya sesuai dengan nama aslinya, gumam Bian. Bian pun mengetik nama asli Ira. Entah mengapa dia mengingat nama gadis itu. Padahal selama ini mereka belum pernah berkenalan secara resmi. "Yes, ketemu," ucap Bian saat melihat ada foto Ira di sana. Bian pun membuka profil Ira, kemudian melihat-lihat isi akun sosial medianya. "Cantik juga," gumam Bian sambil tersenyum. Saat Bian sedang menggulir layar ponselnya, ia melihat ada postingan sebuah buket bunga yang cukup familiar baginya. "Ini kok mirip bunga yang waktu itu aku lempar ya?" gumam Bian saat melihat salah satu postingan Ira. Bian pun semakin penasaran. Kemudian ia melihat ada postingan foto Ira mengenakan gaun. Bian ingat betul bahwa gadis yang ada di foto itu adalah gadis yang tidak sengaja menerima bunga yang ia lempar. Seketika senyumannya pun mengembang. "Oh, jadi dia yang nerima bunga aku. Ternyata benar, dunia ini sempit sekali. Gak nyangka bisa ketemu dia di sini," ucap Bian. Ia ingat gadis yang menerima bunganya itu sempat naik ke panggung. Kala itu MC pun mengatakan bahwa Ira masih jomblo. Dia beda banget ya kalau lagi dandan sama enggak dandan. Tapi keduanya sama-sama cantik. Bian tidak sadar sejak tadi ia sedang memuji Ira. Bahkan ia pun senyum-senyum sendiri saat melihat berbagai postingan Ira yang menurutnya sangat menggemaskan. Kalau lagi kayak gini, nggak ada kesan galak sama sekali. Padahal waktu pertama ketemu kayaknya galak banget, ucap Bian. Berarti itu bukan yang pertama dong. Pertama kali ketemu kan waktu di acara nikahan. Kira-kira dia ingat nggak ya? Tanya Bian. Ia pun menyimpan beberapa foto Ira di ponselnya. Lagi apa, Dan? Tanya anak buah Bian dari bawah.